Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Tentunya teman-teman yang berpeluang untuk lolos di jalur prestasi. Dan pada kali ini saya akan mengupas tentang prodi-prodi di UI ya. Tentunya di jalur prestasi tahun 2023. Khusus saya akan kupas di prodi yang kelompok sesum. Betapa apa itu pentingnya data ini untuk bisa dijadikan rujukan untuk pilihan teman-teman yang ingin kuliah di UI. Nah, pada tahun 2023 UI itu bakalan menerima 10.159 calon mahasiswa dengan 20%-nya itu akan tersaring melalui jalur prestasi, yaitu sekitar 2.032. Sisanya nanti akan ada di jalur tulis dan juga jalur mandiri. Kita akan mengupas dari sisi keketatan ya, di mana nanti kolom keketatan ini menunjukkan tingkat persaingan. Kalau angkanya kecil, maka peluangnya kecil atau persaingannya tinggi. Kalau angkanya besar, maka peluangnya besar atau persaingannya kecil. Nah, di kelompok prodi-prodi sosum ini saya bagi menjadi beberapa klaster. Setiap klaster punya keketatan tersendiri dan klaster yang paling atas itu menunjukkan keketatan yang paling tinggi. Kita buka ya ada prodi kriminologi. Kuotanya sangat sedikit hanya 12, peminatnya 566 menyebabkan angka keketatannya menjadi 2,12. Sangat kecil sekali ya, peluangnya hanya 2% saja. Kemudian ilmu HI, kuotanya juga sama, hanya 12, peminatnya 444, keketatannya 2,7. Nomor 3 ternyata ada bahasa dan kebudayaan Korea. Ini menjadi sangat ketat karena kuotanya hanya 11 dan pendaftarnya 237. Sehingga 4,64 ini adalah peluang untuk bisa lolos di bahasa Korea. Nomor 4 ada Ilkom, kuotanya lumayan 36, peminatnya 696, keketatannya 5,17 dan di nomor 5 ada sastra Inggris. Hanya 16 kuotanya, peminatnya 275, keketatannya 5,82. Ini bisa kelihatan memang UI itu di jalur prestasi sangat sedikit sekali memberikan kursinya sehingga itu menyebabkan persaingan untuk bisa menembus prodi itu menjadi sangat tinggi. Di klaster kedua ada ilmu ekonomi Islam, kuotanya lagi-lagi sangat kecil 12, peminatnya 197, keketatannya 6,09. Nomor 7 ada ilmu kesejahteraan sosial, kuotanya 16, peminatnya 262, keketatannya 6,11. Nomor 8 ada bisnis Islam, kuotanya hanya 12, peminatnya 187, keketatan 6,42. Nomor 9 ada sosiologi, kuotanya hanya 16, peminatnya 248, keketatan 6,45. Dan nomor 10 ada ilmu psikologi, kuotanya lumayan banyak 66, peminatnya juga bertambah banyak 951, sehingga keketatannya di angka 6,94. Lagi-lagi di klaster kedua, angka keketatan sangat dipengaruhi oleh kuota yang sangat sedikit, menyebabkan prodi ini menjadi tinggi persaingannya dan sulit untuk ditembus. Di klaster ketiga ada Ilpol, lagi-lagi hanya 16 kuotanya, peminatnya 228, keketatan 7,02. Kemudian ada prodi manajemen, banyak sebenarnya 71, peminatnya juga banyak 912, keketatan 7,79. Nomor 13 ada prodi akuntansi, ini juga banyak 63, peminatnya juga sangat banyak 694, sehingga keketatannya 9,08. Nomor 14 ada sastra Jepang, hanya 16 kuotanya, peminatnya 172, keketatannya 9,30. Dan di nomor 15 ada sastra Indonesia, kuotanya 16, peminat 168, keketatan 9,52. Ya, lagi-lagi kita disuguhi di kelas ketiga ini kuota yang sangat sedikit ya, 16. Hanya manajemen dan akuntansi yang punya kuota lebih besar. Itu pun berefek pada jumlah peminat yang besar. Sehingga angka keketatannya masih di angka 7 dan 9%. Di klaster keempat ada ilmu perpustakaan, kuota hanya 16, peminat 156, keketatan 10,26. Nomor 17 ada sastra Arab, kuota 16, peminat 154, keketatan 10,39. Kemudian ada ilmu administrasi niaga, kuota lumayan 36, peminat 339, keketatan 10,62. Nomor 11 ada ilmu administrasi negara, kuota 36, peminat 338, keketatan 10,65. Dan di nomor 20 ada ilmu sejarah. Hanya 16 kuotanya, peminat 149, keketatan 10,74. Ya, di klaster keempat ini hampir semuanya prodinya itu
peluangnya 10%. Tapi angka 10 ini juga masih sangat kompetitif ya, mengingat ini adalah UI. Jadi yang mendaftar UI itu anak-anak yang memang punya modal yang luar biasa, punya nilai yang sangat bagus, dan mungkin juga sertifikat lomba yang banyak. Nomor 5, di klaster kelima ya, ada antropologi sosial, kuotanya 16, peminat 149, keketatan 10,74. Baru ilmu hukum, ini kuotanya sangat banyak, 110, peminatnya juga 1006, keketatannya 10,93. Nomor 23 ada sastra Cina, hanya 16, peminat 146, keketatan 10,96. Nomor 24 ada ilmu administrasi fiskal, kuota 36, lumayan. Peminat 292, keketatan 12,33. Dan nomor 25 ada sastra Perancis, kuota hanya 11, peminat 85, keketatan 12,94. Klaster kelima ini sudah bergerak di angka 12% ya peluangnya, dan ini menunjukkan prodi-prodi yang bisa dicoba sebagai alternatif. Di klaster keenam ada ilmu ekonomi, kuotanya 39, peminat 295, keketatan 13,22. Kemudian ada ilmu filsafat 16, kuotanya peminat 116, keketatan 13,79. Kemudian ada sastra Jerman, kuota hanya 11, peminat 76, keketatan 14,47. Nomor 19 arkeologi Indonesia, kuota hanya 16, peminat 106, keketatan 15,09. Dan di nomor 30 ada sastra Belanda, kuota hanya 16, peminat 74, keketatannya 21,62. Ya, walaupun di kelas 6 jumlah kuota per prodinya itu juga masih kecil ya. Bahkan ini ada hanya 11 saja. Nah, ini menandakan betapa persaingan untuk masuk itu sangat tinggi sekali. Di klaster ketujuh, dua periode terakhir ada sastra Rusia, kuota 16, peminat 67, keketatan 23,88, dan ada sastra daerah khususnya untuk bahasa Jawa, hanya 16 juga, peminat 38, keketatan 42,11. Ya, teman-teman sekalian, memang tidak mudah untuk bisa berkompetisi masuk di prodi-prodi di UI, karena memang UI adalah kampus yang sangat kredibel, sangat favorit, banyak diminati oleh para siswa, dan tentunya mereka yang punya modal besar, nilai yang bagus, itu yang berani mendaftar. Tapi melihat data ini, teman-teman juga tidak boleh pantang semangat untuk terus berani masuk UI. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.